pakai bangku lain. Ya. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu beserta dengan orang tua yang bersama dengan anak-anaknya beribadah di rumah masing-masing. Kami guru sekolah minggu memandu kembali acara ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Kami berharap adik-adik sekolah minggu beserta orang tuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku yang di sekolah minggu nomor 15, sekolah minggu HKBP. Musik Bang Martin. Setelah kita menyanyikan sekolah minggu HKBP, adik-adik sekolah minggu kita masih mau bernyanyi kembali dari buku yang di sekolah minggu nomor 31, berhimpun semua, dan semua harus bernyanyi dengan sukacita.
Baik adik-adik sekolah minggu, kita berdoa, dilipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, syukur bagimu Tuhan yang melimpahkan segala rahmat kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami masih merasakan kasih, karunia dan sukacita, sehingga kami Tuhan dapat kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk memandu adik-adik sekolah minggu di dalam kebaktian live streaming. Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan atau menyanyikan pujian-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh Pendeta Huta Gaul. Kiranya Tuhan berikanlah hikmat yang daripada-Mu, agar apa yang diberitakan Amang tersebut dapat kami laksanakan dengan baik. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa pada saat ini buat bencana yang dialami oleh negeri kami ini, yaitu virus COVID yang masih melanda di negeri kami ini. Kiranya Tuhan, Engkau bumi hanguskan virus ini Tuhan, agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami kembali dengan normal. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa buat para pemimpin kami. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang memberkati pemimpin kami agar mampu memimpin negara ini dengan baik. Tuhan Yesus Kristus, di segala permohonan kami, kiranya Tuhan terlebih dahulu hapuskan dosa dan kesalahan kami, agar kami Tuhan layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita kembali bernyanyi adik-adik sekolah minggu dengan bernyanyi dari UGD sekolah minggu nomor 82, Ya Yesus terang dan kuat. Kita nyanyikan dengan sukacita. Kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Semuanya duduk kembali. Kita bernyanyi kembali dari buku ND Sekolah Minggu nomor 175 dan siap-siap karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Huta Gaul. Kita bernyanyi tetap dalam sukacita. Tapasada marohata martang yang mahita. Dameni di batana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna angginami kepada anak-anak kami sekolah minggu sekalian, khususnya HKBP Dame Resort Dame Pematang Siantar. Pada pagi yang indah ini kita akan disapa oleh firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam kitab Amos pasalnya yang kelima ayat 14 dan 15. Saya baca dulu dalam bahasa Batak Toba. Lului hamuma nadenggan, unang tagonan najati, asa mangulu hamu, asa songo jahuba de bata jahuba, dongamuna songo nanidok munai, hagigiho kamu mana jati, jala haholongi hamu mana dinggan, jala hajong jokon hamu uhum di partukuan, anggiat tungmar pangulahi rohani jahuba de bata sebaut, mida pasi-pasi ni si Joseph. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allahmu semesta alam
akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, mengapa Nabi Amos mengatakan kepada kita melalui firman ini? Tentu ada yang mendasari. Yang pertama adalah di mana ternyata kejahatan sudah merajalela di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Tidak ada lagi yang berlaku baik, sedikit pun tidak. Sehingga Tuhan memanggil Nabi Amos untuk menegur, untuk mengingatkan supaya umat Tuhan bertobat dan mengikut jalan Tuhan. Itu yang pertama alasannya. Dan alasan yang kedua, ternyata kejahatan yang mereka lakukan itu sangatlah keji, di mana mereka menindas orang lemah, orang miskin, orang yang tidak berdaya. Orang saat itu memeras tenaga-tenaga orang kecil, ya, orang-orang kecil, orang-orang miskin diambil hartanya. Hukum tidak ditegakkan, melakukan penipuan dengan jual beli, mengambil yang bukan miliknya, dan melakukan korupsi. Itulah kejahatan-kejahatan umat Tuhan yang dilakukan, dan hampir semua umat itu melakukan kejahatan. Anak-anak sekalian, satu hal yang mengherankan kita lihat dari kehidupan umat Tuhan, di dalam kejahatan mereka justru mereka memunculkan, justru mereka menunjukkan sikap pertama, ibadah yang sejati katanya. Mereka rajin berari Sabat, mereka rajin memberikan perpuluhan, mereka rajin memberikan sumbangan, dan mereka suka bernyanyi dengan girang, dengan memakai alat-alat musik dan bersorak-sorai, dengan tujuan supaya ibadah mereka, persembahan mereka diterima oleh Tuhan, supaya Tuhan tidak mengingat dosa-dosa mereka, supaya Tuhan tidak menghukum mereka, sehingga mereka mencoba untuk menarik perhatian Tuhan dengan memberikan apa yang baik. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun mereka berbuat yang baik, yang indah, dan melakukan persembahan yang luar biasa dan bernyanyi dengan sorak-sorai, ternyata Tuhan tidak menginginkan itu. Bahkan satu kata yang kita bisa dengar, aku jijik mendengar nyanyianmu, aku jijik melihat persembahanmu. Nah, ternyata adik-adik sekalian, Tuhan tidak menginginkan perbuatan yang lahiriah yang mereka lakukan. Karena apa? Karena Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang miskin, bukan Tuhan yang berkekurangan, bukan Tuhan yang mengemis, bukan. Justru Dia adalah sumber kehidupan bagi kita. Justru Dia melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Untuk itu tidak ada artinya ibadah tanpa perbuatan yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan
sesama manusia. Adik-adik sekalian yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan firman ini kepada kita? Tadi di ayat 14 dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, katanya. Nah, itu artinya bahwa Tuhan Allah itu mencintai kebaikan. Tuhan menginginkan supaya adik-adik semua orang yang ada di dunia ini supaya mencari yang baik. Kenapa? Ya, karena kalau kita mencari yang baik maka hasilnya yang baik juga. Kalau kita melakukan yang baik maka yang baik juga. Apa yang kita kerjakan akan baik dan akan mendatangkan yang baik juga. Nah, kebaikan yang kita lakukan akan mendatangkan sukacita bagi kita, akan memberi berkat bagi kita. Nah, tapi kalau kita melakukan kejahatan, kesombongan rohani, melakukan pertikaian, kebencian, menfitnah dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Ya, tentu pasti akan saling menyakiti, berkelahi, berantem, bermusuhan dan lain sebagainya. Tidak akan ada kedamaian. Nah, untuk itu firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, mengatakan carilah yang baik. Kalau dikatakan cari yang baik bukan hanya sekali saja, yang penting saya sudah mengerjakan yang baik. Oh tidak. Selama kita hidup, lakukanlah yang baik. Maka kita akan disenangi orang lain, kita akan dicintai, kita akan digemari oleh orang lain. Ya, orang baik pasti temannya banyak. Tapi kalau orang yang jahat, temannya itu sedikit. Ya, nah itu pilih mau melakukan yang baik atau yang jahat. Ya, kalau orang yang baik hidupnya akan tenteram, damai. Ya. Tapi kalau orang yang selalu suka melakukan yang jahat, nah dia dihukum, ya, bahkan dia dipenjara, itu bisa jadi, ya. Nah, hati-hati buat adik-adik sekalian. Nah, kalau Tuhan mengatakan carilah yang baik, itu artinya supaya kita hidup di dalam kebaikan. Nah, dan dikatakan lagi, dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Nah, ada konsekuensi dari orang yang melakukan yang baik. Jadi kalau kita melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita sampai kemanapun. Misalnya mau belajar, bekerja, menggapai cita-cita, mau kita misalnya sekolah ke luar negeri atau yang lain sebagainya. Tuhan sudah menjanjikan, mengatakan aku akan menyertai engkau. Itulah konsekuensi dari orang yang melakukan yang baik. Nah, di ayat berikutnya, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Bencilah. Nah, kalau kita membenci sesuatu, berarti kita tidak pernah menginginkan sesuatu itu lagi. Melihatnya saja sudah tidak mau, apalagi mengingat. Ya, jangan seperti remaja-remaja sekarang. Namanya mantan, tapi masih melekat di hati, masih dibayangi. Kalau sudah mantan, ya kan? Apakah dilupakan, dibuang atau dimasukkan iklan? Ya silakan, ya. Nah, itulah kata membenci. Membenci artinya dia tidak mau tersentuh dengan masa lalu, dia tidak mau tersentuh dengan kejahatan, dia tidak mau meneringati dan melakukannya. Itulah kata benci. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan bencilah yang jahat, itu artinya mari adik-adik semuanya,
Jauhilah yang jahat, karena yang jahat itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Justru kejahatan itu akan mencelakakan kita, akan membawa kita hanyut, akan membawa kita kepada hukum, ya. Dan dikatakan cintailah yang baik. Cintailah yang baik. Ibaratnya kalau ada adik-adik di rumah ya, ada mainan-mainan, boneka, mobil-mobilan atau tembak-tembakan atau yang lain. Misalnya kalau adik-adik sayang, pasti dia akan cinta. Cinta itu dalam arti dia akan merawatnya, dia akan membersihkannya, dia akan menjaganya supaya jangan rusak. Itulah yang baik. Jadi kalau dikatakan cintailah yang baik, itu artinya supaya hati kita melekat kepada pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ya, kira-kira apa itu coba anak-anak semuanya? Pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ya, patuh sama orang tua, ya bagus. Rajin belajar, ya itu juga bagus. Ya, taat kepada guru, ya bagus. Rajin ke gereja, itu sangat bagus. Ya. Kalau dibilang cintai, lakukanlah itu senantiasa selama kamu hidup. Jadikanlah itu hikmat bagimu. Seperti tema minggu kita pada hari ini ya, mencintai pendidikan. Artinya orang yang mencintai pendidikan, dia akan senantiasa ya mengikuti, ya menggumuli, menekuni. Demikianlah kebaikan itu. Nah, di ayat ke-15 bagian ketiga dikatakan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Nah, orang yang baik dia suka dengan yang benar, ya, yang adil. Jangan dia suka yang baik tahu dia suka berbohong. Oh tidak, itu yang jahat. Jangan dia katakan dia suka yang baik, ternyata dia melakukan penipuan-penipuan, mengambil milik orang lain. Oh itu kejahatan. Nah kalau dikatakan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang, itu artinya berlakulah adil. Ya, bagaimana hidup kita, perilaku kita menyukakan hati orang lain, orang tua dan hati Tuhan. Dikatakan mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Artinya Tuhan masih berbelas kasihan kepada orang-orang yang mau hidup bertobat, hidup baru, yang mau melakukan yang baik, yang mau berbalik dari kejahatan kepada yang baik. Nah untuk itu adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah firman Tuhan hari ini melalui Nabi Amos mengajak kita supaya mencari yang baik dan membenci yang jahat, supaya hukum Tuhan jangan berlaku. Karena Amos di sini mengingatkan umat Tuhan supaya bertobat dari kejahatannya, supaya hidup lebih baik. Karena Tuhan masih mau mengasihi orang-orang yang mau berbalik dari kejahatannya, hidup di dalam Tuhan. Jadi kalau kita menyadari selama ini atau sampai saat ini kita banyak melakukan yang jahat, mari berhentilah. Ya, Tuhan mengatakan carilah yang baik. Tuhan mengatakan cintailah yang baik. Nah, karena Tuhan masih sayang sama kita semuanya. Untuk itu diberkati Tuhanlah kita semuanya, khususnya firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengar. Amin, kita berdoa. Mau lihat tema Tuhan di pasahak rohanami di bagasan minggu sadarion. Rodo hami dak danak nahinokopmu tuadopamu. Marhiti-hiti parsauran nami dohotho di bagasan hatam. Ali Tuhan nunga hutang yo kami hatam di bagasan tikion. Ima namajo kami asa mangulahun nadinggan diadopammu.
Jalahu hagiho kami akan najat, akan nasohina lomoni roham, ay akaido na parohon Tuhami. Alani sai togu-togu mahami Tuhan, marhite pangatusion parbinotoan nasiakoi asa huboto hami marparangi nadenggan dijulum nang dijuluni dongan nami. Pasu-pasu mahami Tuhan pargogoi rohanami, pinuci pinasangap magwarmu, ala ni asi dohot holong ni roham dihami. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi kembali dari buku ED nomor 121, Loas Rotuau Dapdana. Tatang yakoma peliata tu di bata martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na di banua gijang, mauliate ma di pasahak rohanami tuho, ala dohot dak dana di jakon ho tu harajamu, di son hupapunghami pilihan nami, say jalo may bain hasangapon di guarmu. Amen. Atong rap mahita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajamu, say sao malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sisa madusa nami songon panesa nami, idosa nidongan amar dosa tuhami. Una kami tugiho tu pangujunan,
palua mahami siam pangago, ay hodo na punah harajaon, dot hagogoon, rodi hasangapon saliling-liling na, amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hamu, disondakon Tuhan de batama bohina Tuhamu jala asima rohana midahamu, didopakon Tuhan de batama bohina Tuhamu jala di pasar homma damena tutodimuna. Amen. 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 Horas madihita, selamat hari Minggu madihita saluna.